Itu perkenalkan saya Syarul Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas bab 6 tentang function dan prosedur. Oke, jadi di sini sudah ada lampiran soal pertama. Soalnya itu adalah buatlah program menghitung A pangkat B dengan B berupa bilangan bulat, bilangan negatif, ya, maaf, menggunakan function rekursif tanpa operasi kali dalam program. Jadi untuk logika dan deskripsi programnya itu, jadi program ini itu bertujuan untuk menghitung hasil dari perpangkatan dua bilangan bulat, ya, bulat negatif dan juga bulat positif yang diinput oleh pengguna. Implementasi perpangkatan ini dilakukan dengan metode rekursi dan tanpa menggunakan operator perkalian secara langsung. Jadi di sini tuh bakal ada 4 fungsi, yaitu pertama itu fungsi kali, fungsi pangkat positif, fungsi pangkat, dan juga ada fungsi main. Untuk fungsi kali itu kita ada menggunakan integer X dan juga integer Y. Itu digunakan untuk melakukan perkalian dua bilangan dengan cara penjumlahan berulang. Jika Y bernilai 0, maka hasilnya adalah 0 pada baris rekursi gitu. Jika tidak, maka nilai X akan dijumlahkan dengan hasil rekursi dari kali X, Y min 1 sehingga menghasilkan perkalian X kali Y. Untuk fungsi pangkat positif, ya, di sini juga ada integer X dan integer Y. Itu digunakan untuk menghitung perpangkatan bilangan positif. Jika Y bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Jika tidak, maka fungsi ini akan mengalihkan X dengan hasil rekursi dari pangkat positif X, Y min 1 menggunakan fungsi kali untuk menghindari penggunaan langsung operator kali. Dan juga di sini ada fungsi pangkat, yaitu menggunakan integer X dan integer Y, itu digunakan untuk menangani perpangkatan secara umum, termasuk bilangan perpangkatan negatif. Jika Y bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Jika X bernilai positif, maka pemanggilnya dilakukan ke pangkat positif X, Y. Namun jika Y negatif, maka hasilnya dihitung sehingga 1,0 atau 1 per pangkat positif X, min Y sehingga menangani eksponen negatif dengan benar. Untuk fungsi mainnya itu di sini ada program itu bakal meminta pengguna atau meminta kita untuk memasukkan dua bilangan A dan B gitu. Kemudian hasil perkalian A, B dihitung dengan memanggil fungsi pangkat A, B dan hasilnya ditampilkan ke layar. Jadi program ini tuh bakal menggunakan rekursi untuk menghindari itu penggunaan operator perkalian secara langsung sehingga dia itu bakal menunjukkan konsep rekursi dalam perhitungan matematika dasar. Ya, di sini ada algoritma yaitu pseudocode, ya. Untuk fungsi mainnya itu di sini ada variabel yang bertipe integer yaitu A, B. Terus kita input nih A, B-nya itu berapa. Setelah itu kita cout atau kita menampilkan pangkat A, B dan program berakhir. Di sini itu untuk bagian pertama itu adalah fungsi kali, ya gitu ya. Variabelnya itu ada bertipe integer yaitu ada X dan Y. Terus di sini dia bakal ngecek tuh apakah Y itu sama dengan 0. Jika iya, maka kali A, B itu akan diisi oleh 0. Jika tidak, maka kali A, B itu sama dengan X ditambah kali X, Y min 1 gitu. Dan programnya berakhir untuk rekursi pertama. Untuk rekursi kedua itu adalah pangkat positif, ya gitu. Variabelnya ada itu X dan Y bertipe integer. Terus di sini juga kita akan mengecek apakah Y-nya itu sama dengan 0. Jika iya, maka pangkat positif itu adalah A, B sama dengan 1. Jika tidak, maka pangkat positif A, B itu sama dengan kali X, pangkat positif X, Y min 1 gitu. Dan program berakhir untuk rekursi ini itu berakhir, ya. Rekursi yang terakhir atau untuk yang pangkat gitu, di sini ada variabel X, Y yang bertipe double, terus kita bikin nih gitu. Apakah benar atau apakah benar jika Y itu sama dengan 0? Jika benar, maka pangkat itu A, B, pangkat pangkat
A, B itu sama dengan satu. Di sini dia akan cek lagi apakah Y itu lebih dari nol. Kalau iya, maka pangkat A, B itu sama dengan pangkat positif X, Y. Jika tidak, maka pangkat A, B itu sama dengan satu per pangkat positif X, min Y gitu. Dan program berakhir. Ini tuh untuk bagian positifnya, terus ini tuh bagian ketika pangkatnya itu negatif. Untuk flowchartnya itu seperti ini. Untuk fungsi main itu kita start, kita input A, B, terus kita menampilkan pangkat A, B dan program berakhir. Untuk fungsi kali kita start, terus kita cek apakah Y itu sama dengan nol. Jika iya, maka 0 dan program berakhir. Jika tidak, maka dia akan menjalankan X plus kali X, Y min 1 dan program berakhir. Terus di sini juga ada fungsi pangkat positif. Sini kita start, terus dia bakal ngecek nih apakah Y itu sama dengan nol. Jika benar, maka Y hasilnya itu adalah satu dan program berakhir. Jika Y itu tidak sama dengan nol, maka dia akan menjalankan kali X, pangkat positif X, Y min satu dan program berakhir. Terus yang terakhir ini adalah fungsi pangkat yang mana kita start, kita mulai. Apakah benar Y itu sama dengan nol? Jika benar, maka Y itu adalah satu. Terus dia bakal ngecek nih, dia bakal langsung nampilin ya satu ini. Jadi dia ini nggak bakal ngaruh ke bagian sini. Ini harusnya salah ya, maaf ya. Dia harusnya di bagian sini langsung, dia langsung program berakhir gitu. Karena kenapa jika Y-nya itu sama dengan satu, berarti pangkatnya itu 9 pangkat satu berarti ya udah satu dia. Nggak bakal hasilin 9 gitu. Jadi maaf ya, sedikit koreksi. Jika dia benar, maka dia akan menghasilkan satu ya dalam program berakhir. Terus, jika Y itu tidak sama dengan nol, maka dia akan mengecek lagi apakah Y itu lebih dari nol. Jika benar, maka dia akan menjalankan pangkat positif X, Y dan program berakhir. Jika tidak, maka dia akan menjalankan satu per pangkat positif X, min Y. Untuk gambar programnya itu seperti ini tuh. Jadi kita pakai header ion stream untuk input dan output, terus kita using space SVD untuk sintaks yang lebih sederhana atau tidak bertele-tele. Terus di sini ada rekursi pertama yaitu rekursi untuk yang kali, yang mana kita menggunakan tipe data integer untuk X dan Y. Terus di sini ada pengecekan kondisi yang dimana X sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan return 0 atau menghasilkan nilai 0. Jika tidak, maka dia akan menjalankan return X plus kali X, Y min satu gitu. Setelah kita memperoleh rekursi kali ini tuh bakal ngejalani lagi di bagian pangkat positif ini. Jadi dia bakal saling berkesinambungan ya gitu. Setelah dia rekursi kali ini selesai, dia bakal ke rekursi pangkat positif. Yang mana di sini ada tipe integer yaitu X dan Y gitu. Di sini juga dia akan mengecek tuh apakah Y-nya itu sama dengan nol. Jika benar maka dia return nol atau dia menghasilkan nilai satu. Else tidak. Jika tidak, maka return itu. Jadi dia bakal memakai si pertama gitu. Jadi di sini ada return kali X, pangkat positif X, Y min satu. Jadi pangkat positif X, Y min satu ini tuh bakal menghasilkan nilai Y gitu. Jadi dia bakal menghasilkan bahwa kali itu adalah X, Y. Yang dimana Y itu adalah ini. Jadi ini tuh bakal saling berkesinambungan ya. Ya, gitu. Dan juga ini juga berlaku untuk pangkat ya, yang mana dia ini bertipe rekursi yang bertipe double. Tuh, di sini ada tipe data integer yaitu X dan Y, terus di sini ada bagian checker. Apakah X itu sama 0? Jika benar, maka dia akan input satu. Terus dia akan mencek lagi nih, apakah Y itu kurang lebih dari nol? Kalau benar, maka dia akan menjalankan pangkat positif X, Y. Jika tidak, maka dia akan menjalankan satu per pangkat positif X, min Y gitu.
diingatkan kembali kalau ini itu adalah fungsi function ya, yang mana function itu kan menggunakan tipe data, tidak seperti prosedur. Prosedur itu dia menggunakan void. Terus sini kita akan menggunakan untuk fungsi mainnya, kita jump main. Sini kita eh, deklarasikan dulu tipe datanya, gitu. Tipe data integer untuk A dan B gitu. Terus kita input A dan B. Terus kita tampilkan berapa sih pangkat dari A, B. Dan dari pangkat A, dia ini tuh bakal manggil nilai dari double pangkat X dan Y ini. Jadi dia bakal tinggal menampilkan hasilnya aja. Untuk outputnya itu seperti ini, gitu. Jika A-nya itu 3 dan B-nya itu min 3, ya udah dia bakal ngecek dulu nih, gitu. Dia bakal ngecek. Sebenarnya dia bisa ngeceknya itu, dia kita bisa mulainya itu dari sini. Berarti apakah y-nya itu lebih sama dengan 0? Tidak. Berarti di sini kali x. X itu berarti 3. Berarti kali kali 3 koma pangkat 3 koma y min 1. Berarti 3 dikurang min 1 berarti min 4. Berarti di sini kita memperoleh bahwa pangkat itu 3 koma min 4. Terus di sini tuh bakal kita proses nih berapa sih x koma y-nya itu berapa dari fungsi ini gitu. Setelah kita memperoleh nih berarti 3 koma y gitu. Nah, setelah kita dapat 3 koma y, dia bakal menjalankan di bagian ini dulu. Tuh. Eh, maaf ya. Berarti dia dari sini sampai sini. Berarti dia bakal ngecek dulu nih dari jika dia 3 sampai dia itu. Dia bakal return x, berarti nilai x ini tuh bakal berubah jadi x di sini gitu. Setelah y-nya itu diperoleh berarti ya udah dia bakal menjalani berapa sih nilainya, terus ya udah dia bakal menampilkan hasil. Berarti 3 pangkat min 3 itu adalah 0,037 ke 0,37 gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, terima kasih.